Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Pemirsa, selamat jumpa kembali di Kabar Petang edisi 11 Januari tahun 2022. Bersama saya Muhammad Izzuddin Al-Tolsam, selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita menarik pada hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dalam sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didesak untuk merevisi Perpres nomor 78 tahun 2021 agar mengembalikan lembaga riset yang diliburkan ke asal kelembagaannya dan menjadikan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN hanya sebagai koordinator riset di Indonesia. Berdasarkan surat terbuka yang diterima pada Sabtu tanggal 8 bulan 1 tahun 2022, Narasi Institut bersama Aliansi Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa menilai peleburan lembaga-lembaga riset ternyata menimbulkan persoalan organisasi yang menghambat masa depan penelitian di Indonesia. Lembaga yang diliburkan ke dalam BRIN antara lain Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), hingga Lembaga Biologi Molekuler (LBM). Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Perpres nomor 78 tahun 2021. Urusan peleburan lembaga tersebut ternyata terbentur dengan aturan birokratisasi peneliti yang berujung pada tidak terekrutnya para peneliti terbaik di lembaga tersebut. Padahal mereka adalah peneliti teruji yang berpendidikan S1, S2, hingga S3. Lantas, bagaimana problem BRIN? Bagaimana kinerja BRIN? Dan bagaimana kondisi riset nasional? Untuk membahas topik ini, kami telah tersambung dengan Bung Agung Wisnuwardana selaku Direktur Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung, bagaimana kabar Anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas ya. Semoga jenengan dan semuanya juga sehat. Ya. Amin, 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 rabbal alamin. Jadi gini Bung, kabar terbaru muncul petisi alias permohonan resmi kepada pemerintah untuk mengembalikan peleburan lembaga riset dari BRIN. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah menyetujui peleburan engagement pada BRIN. Sejumlah profesor tanah air turut menandatangani petisi tersebut. Lantas, apakah dampak peleburan lembaga seperti engagement tersebut, Bung? Ya, kita ketahui bersama bahwa surat terbuka ini tidak main-main menurut saya ya. Dia ditandatangani 46 nama besar yang terdiri dari guru-guru besar, termasuk di dalamnya adalah mantan kepala lembaga Curriculum Engagement, yaitu Bapak Amin Subandrio, dan juga ada di dalamnya ada Profesor Didin S. Damanhuri, kemudian Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro yang mantan Dirjen Pendidikan Tinggi ya. Ini cukup menjadi perhatian banyak pihak karena mengusulkan sesuatu yang tidak main-main lagi, yaitu agar peleburan lembaga riset yang ada itu menjadi bagian dari BRIN itu dikembalikan lagi seperti semula, dan minta agar BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional itu sebatas koordinator semata gitu ya. Kita tahu bahwa peleburan, contoh sederhana ya, peleburan lembaga biologi molekuler engagement ini ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, ini hal yang pastinya akan menjadi titik kritis adalah mandeknya proses-proses penelitian yang selama ini berjalan. Karena dengan penggabungan seperti itu, apalagi kemudian dipindahkan pusat risetnya, tentu ini menyebabkan jeda waktu sekian lama. Belum lagi sumber daya manusia yang kemudian para periset yang ditata ulang. Nah,
riset-riset strategis yang penting buat negara tentu akan mandek. Salah satu riset yang paling penting menurut saya dalam konteks kekinian adalah terkait dengan riset pembuatan vaksin merah putih. Riset pembuatan vaksin merah putih ini dikomandani oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Ketika digabungkan dengan BRIN, maka terjadilah kemandekan riset ini. Karena nggak mungkin dong kemudian nanti riset ini mengalami jeda. Karena ruangan, tempat, dan sebagainya, laboratorium, itu juga menentukan proses untuk melakukan penelitian virus seperti ini ya. Penelitian terkait dengan antivirusnya seperti ini atau vaksin seperti ini tentu membutuhkan ruang, tempat yang layak. Terus kemudian kita tahu perubahan-perubahan yang nanti sangat-sangat terkait dengan birokratisasi para peneliti, para periset, ini juga akan menyebabkan jedanya penelitian yang sangat penting, termasuk dalamnya terkait dengan virus, terkait dengan vaksin merah putih. Kita tahu bahwa para periset Indonesia, terutama yang dikeluarkan oleh Eijkman, pernah melakukan satu kritik agar Indonesia tidak bergantung pada vaksin dari asing gitu. Dan peluang untuk membuat vaksin merah putih dengan konteks keindonesiaan yang memang berlandaskan pada kekuatan sumber daya manusia Indonesia, para periset-periset Indonesia yang sebenarnya sangat canggih gitu, itu akhirnya bisa menjadi persoalan. Akhirnya menjadi sebuah pertanyaan menggelitik memang, ada apa di balik ini semua gitu. Kenyataannya Badan Riset dan Inovasi Nasional ini bukan malah membuat riset semakin maju, tetapi malah kemudian terjadi kemandekan-kemandekan riset di berbagai sisi yang lainnya. Ya pantas kalau ada yang menduga bahwa ada kepentingan lain di balik konteks ini gitu. Begitu Bung pandangan saya. Kemudian begini, Bung, bagaimana pendapat Anda terkait keberadaan BRIN ini? Ini kalau membincang tentang keberadaan Badan Riset Inovasi Nasional, saya pikir kita harus menelusurinya dari awal. Kita tahu bahwa pertama kali dulu Badan Riset dan Inovasi Nasional ini adalah gabungan dengan kementerian ya, Kementerian Riset dan Teknologi, yang kemudian Kementerian Riset dan Teknologi sekaligus kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, kemudian lewat keputusan pemerintah, Badan Riset dan Inovasi Nasional ini dipisahkan dari Kementerian Riset dan Teknologi. Ada dugaan kuat bahwa ada warna kepentingan politik yang lebih besar ketimbang warna teknokratis. Banyak riset pun akan terganggu. Seperti tadi dampak ini analisis saya sebelum akhirnya BRIN seperti sekarang, bahwa dampak yang akan muncul lah banyak riset penting pasti akan terganggu, dan nyatanya betul. Salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman ini cukup terganggu akhirnya. Kita paham bahwa keputusan Presiden Jokowi memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional dari Kementerian Riset dan Teknologi ada pencerminan pertimbangan politik dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia gitu. Penetapan BRIN sebagai lembaga otonom tak bakal serta-merta menjadi solusi mandeknya riset dan inovasi di negeri ini ya. Apalagi jika Kementerian Riset dan Teknologi kemudian dilebur juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekarang ini kalau ini dilebur maka menyebabkan blunder semakin besar ya. Kisruh BRIN ini sebenarnya kalau kita ingat bermula dari keinginan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP untuk mendesain lembaga yang dirancang dengan sebagai payung semua kegiatan riset dan inovasi di negeri ini gitu ya. Dan dari sana kemudian fraksi PDIP aktif mengawal pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peraturan yang menjadi dasar pendirian Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, kita tahu bahwa kemudian
muncullah silang pendapat yang cukup tajam sebenarnya terkait dengan adanya Badan Riset dan Inovasi Nasional ini. Dan sungguh disayangkan apa yang terjadi pada konteks Badan Riset dan Inovasi Nasional ini ada nuansa kepentingan politik. Kita tahu bahwa Dewan Pengarah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional itu sekaligus ex officio dari Ketua Dewan Pengarah dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dan dalam hal ini siapa lagi kalau bukan Saudari Megawati Soekarno Putri yang kemudian menjadi Dewan Pengarah. Dan kemarin Saudara Laksana Trihandoko sebagai Kepala BRIN juga mengakui bahwa memasukkan Dewan Pengarah ke dalam Megawati ke dalam Dewan Pengarah ini adalah ya demi kepentingan politik anggaran yang terjadi di sana. Nah, kalau kita bincang arus utama ya, ini yang menjadi beban itu arus utama perspektif yang muncul ya, bahwa riset-riset terkait dengan sumber daya alam mulai harus dikurangi dan harus dibangun riset-riset dengan basis inovasi. Nah, ketika riset-riset dengan basis inovasi ini ingin dibangun, maka hal yang sangat penting nanti adalah terkait dengan anggaran. Nah, ketika anggaran ini tidak bisa dipenuhi dengan baik, maka kerjasama dengan swasta itu harus dibangun dengan baik ke depannya. Dan ketika kerjasama dengan swasta ini dibangun, pertanyaannya adalah kemudian riset dan inovasi nasional itu akan mengabdi kepada siapa? Akan mengabdi kepada rakyat? Apakah akan mengabdi pada kepentingan kapitalisme? Ketika kepentingan riset itu dikendalikan oleh pihak swasta, ya tentu akan menyebabkan riset itu sendiri akan mengarah kepada kepentingan kapitalisme. Apalagi kalau kita sangkutkan dengan Ketua Dewan Pengarah yang tidak memiliki basis riset sama sekali, tidak memiliki basis konteks pemahaman yang detail tentang riset ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu ini menjadi pertanyaan besar yang diduga kuat ada urusan politis yang sangat berat untuk kita bangun. Kita tahu bahwa latar belakang yang cukup menarik untuk kita baca, bahwa diasumsikan oleh banyak kalangan, terutama oleh orang yang menyebut dirinya sebagai ideolog-ideolog di negeri ini, itu mengatakan bahwa kemajuan riset dan teknologi, termasuk kemajuan inovasi nasional, itu sangat ditentukan oleh sejauh mana toleransi itu bisa dibangun dengan baik. Budaya toleransi itulah yang akan membangun keterbukaan. Keterbukaan itulah yang akan membangun inovasi semakin kuat lagi. Gitu. Kalau kita kaitkan dengan ini, toleransi itu akan dibangun dengan moderasi beragama. Jadi akhirnya di sini menjadi sebuah centang perentang yang patut kita pertanyakan memang akhirnya. Sebenarnya keberadaan BRIN ini untuk apa dan untuk siapa gitu. Kalau kita membaca kaitan dengan toleransi, moderasi beragama, terus kemudian kaitan dengan swasta, tentu kita memahami bahwa dugaan kuat bahwa BRIN ini hanya akan dibangun untuk kepentingan penguatan ideologi sekulerisme kapitalisme sekaligus untuk kepentingan kelompok-kelompok politik tertentu. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh banyak kalangan. Nah, oleh karena itu keberadaan BRIN ini dan dampak-dampak yang sudah mulai dirasakan oleh banyak kalangan hari ini cukup menjadi pertanyaan apakah layak BRIN ini tetap dijaga seperti kondisi seperti saat ini. Protes yang dilakukan oleh banyak guru besar tadi tentu menjadi sebuah saya katakan sebuah otokritik buat pemerintah rezim Jokowi untuk tidak main-main lagi membuat kebijakan-kebijakan yang membahayakan konteks ke depan pengetahuan dan teknologi di negeri ini. Gitu, Bung. Ya, baik, Bung Agung. Gini, Bung. Saat ini Indonesia berada pada peringkat 87 dari 132 negara dengan nilai atau skor yang terus merosot. Inovasi Indonesia dinilai lemah, terutama pada aspek kelembagaan. Soal peringkat inovasi ini Indonesia jauh sekali tertinggal dibanding Brunei, ranking 82, Filipina ranking 51, Vietnam ranking 44, apalagi dibanding Thailand ranking 43. Malaysia ranking 36 dan Singapura ranking 8.
Lalu gini Bung, apakah BRIN ini kedepannya mampu membawa kemajuan riset di Indonesia? Ya, Indonesia itu sebenarnya sudah membuat rencana induk atau semacam rencana strategis terkait dengan riset nasional. Itu yang kemudian disebut RIRN, yaitu Rencana Induk Riset Nasional 2017 sampai 2045. Ya. Ini sebagai sebuah produk turunan ditetapkan kemudian prioritas riset nasional tahun 2020 sampai 2024 itu ada 55 produk riset dan inovasi. Sebenarnya dari sini sudah cukup menarik ya, bahwa Indonesia ternyata sudah memiliki rencana induk untuk mencapai tujuan-tujuan tadi dan ditetapkan prioritas 55 produk riset inovasi di tahun 2020 sampai 2024. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah keberadaan Badan Riset Inovasi Nasional ini akan mampu membawa kemajuan riset Indonesia dan apakah bisa mengeksekusi rencana induk riset nasional 2017-2045? Ini pertanyaan menggelitik tentunya ya. Karena kita tahu bahwa bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maju itu disebutkan oleh banyak kalangan mengubah ekonomi yang saat ini masih berbasis sumber daya alam menjadi efisiensi, menjadi sebuah basis inovasi. Satu hal yang harus dipahami oleh kita semua dalam upaya mendorong inovasi di Indonesia ini, yakni inovasi atau perekonomian tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dengan kata lain, inovasi berbasis iptek itu harus menjadi arus utama dari roda perekonomian Indonesia ke depan. Nah, saat ini mungkin masih banyak fokus kepada ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan juga ekonomi yang menekankan pada efisiensi ya. Akan tetapi tampaknya harus ada perubahan pola pikir bahwa jika benar-benar menjadi negara maju, maka yang didorong adalah inovasi dan riset yang mengarah pada inovasi yang lebih baik lagi ke depan. Nah, apa yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan kemudian kan, BRIN ini ternyata akan disambungkan dengan konteks investasi secara beriringan. Gitu. Karena menurut anggapan banyak kalangan bahwa investasi itu sangat penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga bangsa Indonesia itu bisa melompat dari negara kelas menengah menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Tetapi investasi ini tidak bisa tumbuh tinggi dalam jangka panjang tentu kalau tidak sertai dengan inovasi. Nah, disinilah akhirnya dalam perspektif penyusun atau pembuat rancangan Badan Riset dan Inovasi Nasional itu ingin mengawinkan keberadaan Badan Riset Inovasi dengan keberadaan investasi. Akan dilinkitkan antara Badan Riset Inovasi dengan kepentingan investasi. Nah, untuk menghasilkan, maka perlu memperkuat mengakselerasi kegiatan penelitian dan pengembangan itu. Ini persepsi yang dimunculkan. Nah, kegiatan riset dan pengembangan itu untuk menghasilkan riset dan inovasi yang itu merupakan kebutuhan industri hari ini di bulan investasi. Nah, kenapa? Karena diperlukan untuk industrialisasi dan komersialisasi ke depannya. Salah satu penentu dari kegiatan riset itu adalah anggaran. Dan dipahami oleh kita semua bahwa anggaran dari pemerintah, rezim yang dulu sampai rezim yang sekarang, itu memang sangat terbatas untuk membiayai kegiatan-kegiatan riset ini. Ya, untuk itu rezim negeri ini menstimulus keterlibatan swasta untuk mendanai riset di tanah air ini dengan memberikan kebijakan super tax deduction gitu. Jadi memberikan super tax deduction ketika kalangan investor mau terlibat dalam pendanaan-pendanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa keberadaan BRIN ini akhirnya akan disambungkan dengan investasi. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan nyambung dengan investasi, inovasi akan berkembang dengan baik dan menjadikan Indonesia semakin tinggi? Bisa ya, bisa tidak. Ketika ya, maka tentu riset dan inovasi ini bukan mengabdi kepada rakyat, berkembang, tapi mengabdi pada investasi, mengabdi pada kapitalisme. Itu titik kritis. Tapi bisa juga yang kedua. Yang kedua adalah tidak bisa menghasilkan inovasi yang baik. Apa itu? Karena investor tidak mau mendanai kegiatan-kegiatan riset. Karena dalam pandangan mereka bisa jadi kegiatan riset itu tidak langsung memberikan akses peningkatan profit untuk kepentingan kapitalisme. Nah, sehingga
logika penyambungan BRIN dengan investasi itu juga bisa tidak sampai menyebabkan inovasi Indonesia akan lebih tinggi daripada Singapura, lebih tinggi daripada negara-negara lain, gitu ya. Jadi kalau saya membaca keberadaan BRIN ini dengan pola seperti sekarang ini, dengan logika seperti yang saya sampaikan tadi juga, dua-duanya tidak menguntungkan. Pertama, kalau berkembang sekalipun, mengabdi pada siapa pertanyaannya? Pada rakyat atau pada investor? Kalau jelas-jelasnya mengabdi pada investor, jelas ini kelemahan buat Indonesia. Yang kedua, kalaupun ini akhirnya yang kedua bisa jadi tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi peningkatan inovasi sama sekali, karena ternyata investor, para kapitalis tidak terlalu tertarik untuk mendanai riset tersebut, sehingga anggaran riset pun mengalami keterbatasan. Jadi saya melihat keberadaan BRIN ini, kalaupun meningkatkan inovasi, pertanyaannya keberpihakan, atau yang kedua malah menyebabkan inovasi Indonesia semakin rendah dan semakin buruk gitu. Nah, ini sangat terkait dengan apa? Tadi saya katakan, BRIN ini kan mengganggu hampir semua riset-riset yang ada. Termasuk hal yang menarik lagi kalau kita baca adalah urusan peleburan tadi, itu akhirnya menyebabkan tidak terekrutnya para peneliti-peneliti terbaik. Banyak sekali. Kenapa? Para peneliti di Eijkman itu rata-rata bukan PNS, non PNS mereka, tapi mereka sangat teruji pendidikannya dari S1, S2 sampai S3 gitu. Ya. Tapi mereka bukan PNS gitu. Ya. Mereka ada ikatan kontrak jangka waktu tertentu untuk mendukung lembaga biologi molekuler Eijkman gitu, termasuk kapal riset Barunajaya ya. Ternyata kemudian akhirnya karena proses birokrasi yang ada menyebabkan peneliti-peneliti hebat ini harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Karena penggabungan, maka peneliti-peneliti terbaik ini terjadi pemutusan hubungan kerja. Ada dugaan bahwa peleburan lembaga seperti Eijkman tadi ke dalam BRIN, termasuk juga 38 lembaga riset lainnya, ini akan mengakibatkan hilangnya peneliti-peneliti terbaik kita yang non-PNS, sebanyak 1.500 sampai 1.600 peneliti. Padahal mereka ini diharapkan dapat membangun penelitian Indonesia menjadi lebih baik. Dan mereka ini rata-rata mendapatkan penghargaan riset dunia dari berbagai lembaga-lembaga riset dunia. Artinya apa? Peleburan ini menyebabkan SDM-SDM terbaik yang dimiliki oleh Indonesia harus di PHK. Dan Indonesia tentu tidak akan bisa menaikkan akselerasi menuju inovasi yang saya sampaikan tadi. Begitu, Bu. Jadi gini, Bu. Menurut Anda, apa problem mendasar riset di Indonesia? Dan seberapa penting keberadaan riset bagi negeri ini? Lalu, dukungan apa sih yang dibutuhkan? Ya, ada 3 hal yang penting untuk membangun ekosistem riset di negeri ini, yaitu sumber daya manusia yang unggul, kemudian infrastruktur, dan ujungnya tentu anggaran. Ya, akhirnya. Karena tanpa anggaran yang memadai, tidak akan mungkin punya infrastruktur yang memadai, tidak akan mungkin memiliki sumber daya manusia yang unggul. Itu titik kritis. Dalam soal anggaran, selama ini keberpihakan pemerintah kepada riset dan inovasi itu sungguh sangat minim. Dari total APBN tahun 2021 saja, itu sebesar 2.750 triliun. Alokasi untuk riset hanya 9,9 triliun, 0,36%. Ya. Jadi dari seluruh anggaran pendapatan belanja negara APBN 2021 untuk riset itu hanya 0,36%. Ini jauh lebih rendah tentu dibandingkan anggaran riset dari negara-negara lain yang di ASEAN tadi. Jadi kenapa kalau kita sambungkan, kenapa kok indeks inovasi Indonesia itu rendah dibandingkan Singapura, Malaysia? Anggarannya terlalu sedikit. Dibandingkan ASEAN, negara ASEAN yang lainnya aja, Indonesia itu rendah sekali anggaran penelitiannya. Tentu soal dana, itu tentu kita lihat bahwa rendahnya perhatian pemerintah itu terkait dengan keterbatasan jumlah peneliti dan sarana penunjang riset. Oleh karena itu, keberadaan Badan Riset Inovasi Nasional itu alih-alih ingin membangun lebih baik lagi, malah mengurangi lagi jumlah peneliti-peneliti hebat kita.
Ditambah sarana penunjang riset yang selama ini ada, itu juga tidak akan di-backup dengan baik. Padahal kekuatannya ada di situ. Kalau tadi ditanyakan dukungan apa yang diperlukan untuk membangun riset kita semakin hebat, semakin luar biasa, tentu ditentukan oleh seberapa besar infrastruktur penunjangnya, seberapa banyak dan berkualitas sumber daya manusianya, dan yang tentu yang ketiga adalah seberapa besar dana yang akan dialokasikan untuk kepentingan itu. Semakin sedikit dana, tentu ya tidak akan bagus risetnya. Semakin sedikit sumber daya manusianya, tentu tidak akan bisa optimal proses risetnya. Apalagi dengan infrastruktur dan sarana penunjang riset yang sangat kecil sekali, tentu juga tidak akan bisa diharapkan banyak juga apa yang dihasilkan dari proses riset kita. Riset itu sesuatu yang sangat penting. Kemajuan sebuah negara ditentukan oleh riset, ilmu pengetahuan dan teknologi di dalamnya. Inovasi termasuk di dalamnya. Semakin kuat riset dibangun, maka tentunya negara akan memiliki banyak stok untuk membangun negara ini untuk lebih maju, lebih hebat lagi ke depannya. Bukan hanya untuk kepentingan swasta, tapi tentunya untuk melayani publik, melayani rakyat. Itu sangat ditentukan oleh seberapa banyak riset-riset yang berhasil dihasilkan dan memberikan kontribusi untuk kemajuan negara dan kemajuan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita membutuhkan anggaran yang mencukupi, sumber daya manusia yang unggul, dan juga sarana penunjang yang layak untuk riset-riset yang semakin hebat. Saya mengatakan BRIN ini tidak bisa mencapai titik yang diharapkan seperti tadi, selama faktor-faktor yang saya sebutkan tadi tidak mampu di-backup oleh negeri ini. Apalagi kalau di-backup oleh swasta, nah, semakin persoalan tersendiri tentunya. Begitu, Bu. Ya. Gini, Bung. Bagaimana konsep riset dalam pandangan Islam? Dan apakah konsep Islam mampu menghadirkan basis filosofi, visi dan metodologi riset dan pemanfaatan hasil-hasilnya bagi peradaban dunia yang luhur, manusiawi dan berkeadilan? Ya, saya sedikit mengulik apa yang pernah ada di dalam konteks Islam. Dari sisi sejarah kita memahami bahwa bagaimana penemuan-penemuan teknologi maupun riset-riset dari berbagai ilmu pengetahuan itu cukup masyhur di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Banyak sekali ditemukan hal-hal yang menarik di sana. Bagaimana penemuan tentang optik, bagaimana penemuan tentang ilmu kedokteran, bagaimana penemuan tentang matematika, bagaimana penemuan tentang berbagai riset kimia misalnya. Itu begitu sangat lahir, sangat hebat di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Sampai-sampai banyak kalangan barat yang pada waktu itu masih sangat sangat mundur peradabannya, menjadikan kekhilafahan Islamiyah Bani Abbasiyah ini sebagai corong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itulah masa-masa keemasan Islam. Artinya, melihat dari hasil yang didapatkan ini, pastinya Islam memiliki konsep yang clear tentang bagaimana riset ini akan dibangun. Poin dasar dari riset itu adalah untuk meningkatkan kemaslahatan buat pelayanan kepada rakyat. Bahwa riset yang dibangun, inovasi yang dibangun, itu harus bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemaslahatan kepada rakyat. Wabil khusus tentu negara dalam Islam itu punya kewajiban sangat penting. Kewajiban yang sangat penting dalam Islam itu adalah memastikan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat terpenuhi dengan baik. Pangan, sandang, kemudian papan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Untuk 6 urusan ini saja tentu membutuhkan kecepatan riset dan kecepatan inovasi. Bagaimana membangun pangan yang mencukupi dan tentu sehat. Ya. Bagaimana membangun sandang untuk kepentingan rakyat dari mulai kebutuhan seratnya sampai nanti menghasilkan pakaian yang layak untuk dipakai oleh rakyat. Bagaimana bisa membangun papan yang baik. Ya. Terus kemudian bagaimana pendidikan bisa diatur demikian rupa sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Termasuk di dalamnya tentu para periset-periset yang unggul seperti yang pernah dihasilkan di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Bagaimana di bidang kesehatan? Selalu ada penyakit yang ada di sekitar kita.
termasuk juga bagaimana proses-proses preventif terhadap penyakit-penyakit itu. Di sini membutuhkan riset dan inovasi yang tentu luar biasa, termasuk juga keamanan. Bagaimana menata jalan itu bisa dirasakan dengan baik oleh rakyat. Jangan sampai, kata Umar bin Khattab, kambing pun terpeleset, dan itu menjadi tanggung jawabku, kata Umar bin Khattab. Ya, bukan hanya kambing saja akan dilayani keamanannya di perjalanan. Bagaimanapun manusia tentu akan mendapatkan pelayanan yang sangat layak juga dalam konteks keamanan ini. Nah, semua tadi intinya kan ingin membangun kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Tentu kemaslahatan yang tidak terkooptasi oleh kepentingan segelintir orang. Hari ini riset mengabdi pada kepentingan segelintir orang yang kemudian disebut para kapitalis itu. Islam tidak akan mendedikasikan riset dan inovasi kepada segelintir orang, tetapi mendedikasikan riset dan inovasi untuk kepentingan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan, muslim maupun non-muslim. Karena pelayanan 6 kebutuhan pokok tadi adalah pelayanan untuk muslim maupun non-muslim. Riset dan inovasi harus berada, mendukung dan mensupport semua arah untuk melakukan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat. Di samping itu, Islam memiliki semangat untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ada yang di dalamnya disebut dengan dakwah dan jihad. Di situ membutuhkan riset dan inovasi yang dahsyat terkait dengan alat-alat berat, persenjataan-persenjataan. Di situ tentu membutuhkan satu inovasi yang penting untuk dibangun ke depan. Termasuk di dalamnya Badan Tenaga Atom Nasional seperti yang ada di Indonesia, tentu nggak akan dimangkrakkan dalam perspektif Islam. Karena Islam harus memiliki kekuatan yang hebat untuk mempersiapkan kuda-kuda perang, ibaratnya kuda-kuda untuk menakuti musuh. Ya, untuk menakuti musuh agar apa? Agar dakwah ini tidak dihambat secara fisik. Tentu di sini apa yang dulu pernah dihasilkan oleh Profesor Habibie dengan riset-riset skala skala berat, ya saya boleh katakan, riset-riset yang mendasar, riset-riset yang akan menghasilkan lompatan-lompatan inovasi yang luar biasa, pesawat terbang, kemudian terkait dengan PT PAL, kemudian terkait dengan inovasi alat-alat berat, itu tentu akan menjadi perhatian. Termasuk di dalamnya riset dan teknologi terkait dengan nuklir, ini akan menjadi perhatian dalam Islam. Nah, oleh karena itu kita membaca bahwa secara filosofi Islam memiliki landasan yang kuat. Visinya apa? Visi besar untuk kemaslahatan umat. Metodologi risetnya pun tentu akan dilandaskan dengan landasan yang sesuai dengan syariah Islam. Pemanfaatannya pun tentu pemanfaatan-pemanfaatan yang akan memberikan kemaslahatan pada umat dan menjadikan negeri ini dan negeri-negeri muslim lainnya adidaya dunia yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Itu poin besar yang menurut saya perlu kita catat, sehingga baliklah riset dan inovasi ini ke dalam pangkuan Islam dan dia akan ditata sesuai dengan layaknya riset dan kepentingan riset untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan segelintir kalangan para kapitalis. Semoga bermanfaat, Bu. Baik, terima kasih Bung Agung telah berbagi ilmu dan wawasan bersama kami. Semoga Bung Agung senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga kita dipertemukan lagi di forum yang barokah ini. Amin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini. Akhirnya, saya Muhammad Izzuddin Al-Qasam berserta kru yang bertugas pada petang hari ini. Mohon izin undur diri dari hadapan Anda. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.